Berdasarkan sejarah, embrio Medan ini kan dari seputaran kawasan Kesawan. Itu dari pertemuan Sungai Deli dengan Sungai Babura. Mulai berkembangnya kota Medan memang dari kawasan Kesawan ini. Kita melihat misalnya merujuk kepada segi aspek historis misalnya. Kesawan ini kan sebagai penyangga daripada perekonomian di Medan. Kenapa gitu? Ya karena memang dia berdampingan dengan pusat kota Medan. Ya, pusat kota, yaitu sekitar Lapangan Merdeka, inilah zona utama kota Medan yang sesungguhnya. Kalau bisa dari Kesawannya sepanjang sampai sekarang Lapangan Merdeka yang sedang diperbaiki ya, itu jadi satu kawasan yang jadi Malioboro-nya Medan kalau nggak salah, atau jadi kawasan yang nyaman, yang memang jadi magnetnya kota Medan. Jadi kebanggaan masyarakat Medan kita lah. Jadi ngajak saudara kemana? Yuk Kesawan yuk, sama Lapangan Merdeka yuk, di situ bagus. Nah, jadi kita bangga sebagai warga Medan. Kesawan merupakan wajah peradaban kota Medan. Kawasan yang berada di sepanjang Jalan Ahmad Yani ini merupakan ikon kota Medan yang bernilai historis. Bangunan tua dan corak arsitektur yang masih berdiri hingga hari ini menjadi saksi sejarah terhadap perkembangan kota Medan. Sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan pada masa lalu, Kesawan merupakan cikal bakal Medan sebagai kota metropolitan. Berbicara tentang Kesawan sama artinya dengan bercerita tentang sejarah lahirnya kota Medan itu sendiri. Jika menilik ke belakang, semua bermula dari kedatangan John Anderson, seorang utusan gubernur Penang pada tahun 1823. Saat itu, Medan yang disebut Tanah Deli hanya sebuah kampung dan sebagian besar wilayahnya merupakan hutan belantara. Catatan tentang Medan khususnya itu juga kita temukan pada catatannya Anderson. Saat itu Anderson menyebutnya sebagai Kampung Medan. Ya, Kampung Medan ini penduduknya tidak lebih daripada 200 orang. Ya, 200 orang. Jadi kita bisa bayangkan dengan 200 orang itu satu kampung. Ini kampungnya kecil. Catatan-catatan sebelumnya juga menyebutkan ya, tidak ada sebuah ciri-ciri modernitas ditemukan di Medan seperti yang ditemukan di negara barat gitu ya. Jadi kampung ini, Medan ini, Labuhan Deli ini misalnya, ini masih jauh daripada unsur-unsur yang dalam pikiran barat ya ini sangat eksotis. Eksotis, primitif, dan terisolir. Begitulah kondisi Medan kala itu. Baru 40 tahun kemudian, ketika Jacob Nienhuys datang, Medan berkembang menjadi sebuah kawasan yang modern, hingga disebut sebagai Paris van Sumatera. Tahun 1869, Jacob Nienhuys bersama rekan-rekannya membangun perusahaan perkebunan terbesar pertama di Tanah Deli, The Deli Maskapai. Berbagai perusahaan mancanegara pun ikut berinvestasi di Deli. Tidak salah jika sejarah mencatat bahwa kota Medan lahir dan besar atas jasa dunia perkebunan. Inilah embrio awal, ya. Inilah cikal bakal awal Medan ini menjadi populer, ya, menjadi populer. Ini diawali oleh Deli Maskapai yang memindahkan kantornya, menjadikan Kampung Medan sebagai pusat administrasi bisnis. Kemudian ternyata ini juga diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya pindah ke Medan, gitu. Dan pada akhirnya sejarah juga mencatat Istana Sultan Deli juga pindah ke Medan,
ketika sudah pindah ke Medan dan diikuti oleh kantor-kantor perusahaan perkebunan yang ada di Labuhan Deli pindah ke Medan, maka muncullah kemudian keinginan daripada pemerintah kolonial, ya pemerintah kolonial untuk mendesain kampung Medan ini menjadi sebuah kota. Sebelum Kesawan hadir, pemerintah kolonial sudah mendesain pusat kota dengan mencontoh gaya pusat pemerintahan kota-kota tua di Eropa. Maka dibangunlah ruang terbuka berupa lapangan luas atau esplanade, yang saat ini dikenal dengan Lapangan Merdeka. Di depannya terdapat balai kota. Kemudian di sekelilingnya akan dijumpai bank, hotel, kantor pos, stasiun kereta api, pasar, serta pusat perbelanjaan. Kawasan yang hari ini yang saya sebutkan itu dalam beberapa tulisan saya itu sebagai historic valuable zone, ya, zona historis paling bernilai sejarah, itu adalah kawasan Lapangan Merdeka, Medan Merdeka Square, gini. Ini sudah juga dirancang oleh pemerintah kolonial, oleh pengusaha kolonial itu semenjak tahun 1872. Pada akhirnya, ya, tahun 1905, gitu, kita melihat bahwa 1905 itu Medan ini meskipun belum kota itu sudah sangat megah. Ya, kantor pos itu sudah berdiri, stasiun kereta api sudah berdiri, Hotel Granada itu sudah berdiri, Hotel De Boer itu sudah berdiri, kantor pelayaran KPM sudah berdiri, gitu ya. Di situ kantor NHM dan NHM Bank dan kantor NHM itu sedang dibangun. 1905 juga kantor Lonsum itu sedang dibangun, gitu. Kantor wali kota itu sedang dibangun, gitu pada saat itu. Ya, Hotel De Boer itu sudah terbangun. The Java Bank yang jadi hari ini menjadi kantor BI itu sudah selesai dibangun. Gitu. Itu sejak tahun 1905. Di tengah pembangunan kota, Jacob Nienhuys juga sedang sibuk memajukan industri perkebunan. Sekitar tahun 1860-an, ia sengaja mendatangkan tenaga kerja Tionghoa dari Malaya yang mahir bekerja di perkebunan. Banyak dari mereka yang menetap di kawasan yang saat ini dikenal dengan Kesawan. Dalam bahasa Karo, Kesawan adalah kesain atau kampung. Sedangkan versi Melayu menyebutnya kesawahan yang artinya tanah sawah. Memang pada saat itu, di sepanjang Kesawan terdapat banyak sawah di samping deretan rumah-rumah. Perkembangan Kesawan itu sebenarnya tidak terlepas daripada peranan daripada Chong Yong Hian, ya Chong Yong Hian yang pada tahun 1882 dia sudah membangun rumahnya di situ dan 3-4 tahun kemudian dia diikuti oleh keponakannya yaitu Chong Afi yang juga membangun mansion yang hari ini berdiri di Kesawan bersebelahan dengan kantor rumahnya Chong Afi. Jadi ini sebenarnya embrio awal sehingga Kesawan itu menjadi identik sebagai pecinan gitu ya ataupun Chinatown. Gitu. Jadi dia disebut sebagai pecinan gitu, tapi tidak didominasi seluruhnya. Katakanlah 100% orang Cina di dalamnya karena bergabung juga beberapa kantor-kantor pemerintah, beberapa orang-orang rumah-rumah pemerintah dan juga kantor-kantor resmi daripada orang-orang Eropa di sana. Kesawan itulah sebagai kantor-kantor perdagangan, kantor ekonomi, aktivitas sehari-hari gitu. Jadi tapi itu pun tidak murni, ya tidak murni karena beberapa ada kantor-kantor seperti asuransi, misalnya bank juga ada di sana, ya. Juga toko buku ada di sana, percetakan juga ada di sana, gitu ya. Di samping daripada Chong Api ke sebelah kirinya itu adalah toko buku Parekam, di mana Sumatera Pos itu dicetak di sana, gitu. Di depan itu ada Afros Building, gitu ya. Afros Building inilah kantor pusat pengusaha karet di Sumatera Timur. Di sampingnya itu yang hari ini dimiliki oleh kantor PMI itu adalah Nilmis, ya ini perusahaan asuransi. Ya perusahaan asuransi gitu. Terus di sana juga ada yang disebut dengan restoran Tip Top gitu ya. Itu juga milik orang Eropa. Terus di sana di sebelah sana ada apa? Ada Warren Huis. Ini adalah supermarket yang pertama di Medan. Terus juga arah ke kemarinya ada juga Pajak Ikan. Ya, Pajak Ikan itu adalah tempat untuk menjual barang-barang kebutuhan pokok, ikan dan lain-lain, sayur mayur untuk penduduk
yang bermukim di sekitar Kesawan pada saat itu. Gitu. Juga ada Lonsum segala macam gitu ya, yang tidak jauh dari Warenhuis. Jadi ini juga kalau dari sini saja kita lihat sebenarnya ya. Jadi kalau kita potret dari udara ya, atau citra satelit ataupun foto namanya, entah apapun namanya, kita akan melihat bahwa ya inilah zona utama kota Medan yang sesungguhnya. Setelah Indonesia merdeka, Jalan Kesawan atau Kesawan Wek berganti nama menjadi Jalan Ahmad Yani, tepatnya pada tahun 1972. Hal ini sejalan dengan pergantian seluruh nama-nama Belanda menjadi nama lokal Indonesia. Meskipun rupanya tak lagi sama seperti dulu, kawasan tua yang bernilai sejarah ini tetap menjadi daya tarik kuat bagi banyak mata. Dulu sukanya jalan-jalan sini ya. Mula-mula waktu masih kuliah di arsitektur. Ini kan lihat, oh ya ini ada bangunan, daerah ini menarik, daerah peninggalan sejarah Kota Medan. Nah, mulailah dia tuh dengan foto. Terus lama-lama foto udah biasa gitu. Ada cara unik nggak ya? Nah, aku kan hobi suka gambar. Jadi coba mula-mula foto digambar ke kertas. Jadi satu bangunan, satu foto baru digambar gini ya. Terus kok udah jadi gitu. Terus ada tantangannya lagi ya. Gimana kalau gambar di lokasi langsung? Di situ ributnya, di situ ketemu sama orang-orang, di situ kotornya. Jadi gambar itu lebih spontan. Nah, bangunan tua nan unik yang berjejer di sepanjang Kesawan adalah magnet bagi Charles Pandiangan. Hampir setiap hari, pria berdarah Batak ini menapaki jalan-jalan di Kesawan, mengagumi arsitektur bangunan yang khas dan menuangkan wujudnya dalam sketsa. Buku sketsa sepanjang 4 meter ini berisi wajah kawasan tua Kesawan. kalau dari segi bangunan Chong Afi, tip top, terus koridor sepanjang Kesawan. Kan ada koridor bulat-bulat itu ya, kalau kita jalan itu kan kayaknya nyaman jalan. Nah, itu yang cukup menarik juga. Terus perpaduan bangunannya, ada bangunan lama yang mulai hilang, digusur sama bangunan baru. Nah, nanti bangunan lama nyempil satu. Ini bagus nih, gaya kolonial peninggalan Belanda. Baru perpaduan sama Tiongkok, Cina, itu kelihatan. Ada dulu kan memang sejarahnya golongan Cina juga masuk di sini. Terus Melayu, jadi tiga gaya kolonial, Eropa, Cina, sama lokal Melayu. Itu ada dipaduin di sepanjang Jalan Ahmad Yani Kesawan ini. Lewat sketsa, Charles Pandiangan juga kerap menyampaikan aspirasi untuk kota yang begitu ia cintai ini. Sketsa yang ia buat menjadi sarana untuk mendekatkan nilai sejarah kota Medan kepada masyarakat. Mula-mula mungkin ini gambar, kita mulai sketsa. Sketsa itu udah jadi itu menarik ya. Jadi dilihat orang. Nah, karena orang udah tertarik, sedikit-sedikit orang gambar itu kita nyentil-nyentil dikit gimana. Udah kita gambar terus kepikir ini gimana, bangunannya gimana cara melestarikannya ya. Gimana kalau dicat, di ini pasti lebih bagus lagi. Nah, itu jadi kayak satu macam kritikan kita buat pemerintah atau apa. Tolong dong dibagusin. Ini kan daerah mahal, Kesawan. Buat pariwisata juga bagus, gimana kalau itu dilestarikan gitu. Iya, di tengah banyaknya perhatian dan pandangan mata yang tertuju pada Kesawan, tidak dipungkiri wajahnya makin hari kian kacau dan semraut. Sulit mempercayai bahwa Kesawan yang menua tak terawat ini merupakan cagar budaya Kota Medan. Warenhuis 1, itu bangunan yang udah lama, bagus, dulu udah ada rencananya ya, tapi sekarang masih terlantar seperti itu. Itu bangunan bagus, kalau nggak salah supermarket pertama di Kota Medan. Bangunannya masih kokoh dan unik.
selain sketsa orang juga foto di situ. Jadi kenapa nggak itu diperbaiki lah. Jadi jangan jadi bangunan hantu kayak gitu. Ya, hari ini kita melihat bahwa agak sangat disayangkan ketika Kesawan yang begitu dulu melegenda ini, ya, hari ini aktivitas di sana itu kan sangat minim. Sebelum kita merdeka, semua gedung-gedung tersebut berfungsi. Entah itu jadi apotek, entah jadi toko, entah apapun segala macam. Tapi hari ini kita melihat ada banyak bangunan-bangunan di sana yang dulunya itu super aktif, hari ini itu tidak aktif sama sekali. Jangankan aktif kalau gedung-gedung tersebut dirawat, gitu. Ini juga tidak. Nah, masalahnya, gitu, nyaris semua gedung-gedung yang ada di sekitar Kesawan itu, bukan hanya di Kesawan sebenarnya, dimanapun di kota Medan ini ada gedung bersejarah, itu maksimalnya kan bangunan itu hanya sampai lantai 3, lantai 3. Gitu. Sementara untuk membangun sampai meneruskan bangunan itu lantai 4 itu nggak sanggup. Karena konstruksi bangunan itu memang hanya sampai lantai 3. Gitu. Nah, sementara ini tidak fungsional dianggap. Ini tidak fungsional. Gitu. Jadi ini harus dirobohkan, baru dibangun awal yang lebih fungsional. Gitu. Nah, tetapi mereka ini kan terganjal sejak tahun 1988 keluarnya SK Wali Kota yang melindungi 41 bangunan dan kawasan di Kota Medan. Gitu, ya. Salah satunya kawasan Kesawan yang nggak boleh dipugar, gitu. Nggak boleh diruntuhkan unit-unit bangunan di sana. Gitu. Kemudian makin terkendala lagi, gitu. Ketika tahun 2010 pemerintahan nasional itu menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Kemudian gitu, setelah itu tahun 2012 muncul lagi peraturan daerah wali kota, gitu, ya, yang menetapkan beberapa kawasan-kawasan termasuk Kesawan salah satu dan unit-unit bangunan di sana sebagai urban heritage, warisan perkotaan, gitu. Akhirnya niat untuk mengganti secara langsung bangunan ini nggak bisa, gitu. Maka muncullah upaya pembiaran, biarkan saja dulu lapuk di situ. Gitu. Nanti kan kalau sudah roboh baru kita ganti. Kesawan merupakan harta karun Kota Medan yang belum terkelola dengan baik. Namun, harapan mulai timbul. Pemerintah Kota Medan sudah mengambil langkah awal dalam melakukan penataan dan pembenahan kawasan Kesawan serta lapangan Merdeka. Dimulai dengan revitalisasi lapangan Merdeka menjadi ruang terbuka publik yang dimulai pada pertengahan tahun ini. Pemko Medan juga sudah membentuk Badan Pengelola Kawasan Kota Lama Kesawan atau BPK2LK. Lembaga ini nantinya memiliki wewenang untuk mengelola, mengembangkan, serta mengoptimalkan potensi kawasan Kesawan. Jadi di kawasan Kota Lama Kesawan ini ada 2 kegiatan utama. Yang pertama yaitu penataan Kota Lama Kesawan. Antara lain penataan pedestrian, kemudian nanti ada juga pembangunan jalur sepeda di jalan itu. Juga ada pembangunan halte dan shelter, ada juga penataan landscape nanti. Kemudian penggantian lapisan dari permukaan jalan, juga penataan lampu jalan atau pencahayaan nanti di sana, penataan drainase dan penataan saluran jaringan utilitas, ya, jaringan utilitas. Dan kemarin kita sudah tawarkan kepada masyarakat apabila dia bersedia menata bangunannya dengan tentunya ada nanti petunjuknya atau standarnya dari pemerintah Kota Medan, akan diberikan insentif mungkin berupa pengurangan PBB gitu, seperti itu kita tawarkan. Seandainya ini tidak, tentunya nanti kita akan mengintervensi melalui langsung dari pemerintah Kota Medan, tapi mungkin ngecat paling nggak tampilan depannya supaya semua seragam. Belakangan, ketertarikan terhadap Kesawan datang dari generasi muda. Pada pagi dan menjelang senja di akhir pekan,
terlihat banyak anak-anak muda yang mengekspresikan karya seni mereka di kawasan historik ini. Muncul anak-anak muda seperti Charles Pandiangan. Jika pemerintah memang serius dalam program revitalisasinya, bukan tidak mungkin Kesawan akan menjadi pusat budaya yang dapat menampung kreativitas anak muda Kota Medan. Tempatnya unik ya, unik kayak estetik gitu. Jadi kayaknya asik banget kalau dijadiin tempat street fotografi, termasuk street fotografi ataupun kali aja wedding juga cocok kayaknya di sini karena kesana tuh lebih unik gitu sih. Perlu ditata sedikit oleh pemerintah kali ya, disupport lagi karya-karya anak mudanya untuk foto-foto di sini ataupun untuk aktivitas di sini termasuk untuk anak-anak muda milenial masa kini gitu sih. Nah, inilah salah satu mengapa Undang-Undang Cagar Budaya itu sampai diterbitkan, gitu ya. Mengingat pentingnya ini dalam proses pewarisan nilai, pewarisan karakter, katakan juga seperti itu, dan juga ternyata bisa berpotensi secara ekonomi, ya, melalui pariwisata, gitu. Inilah yang kita kelola dengan baik, tip top. Semakin mereka ditetapkan sebagai cagar budaya, semakin orang datang ke situ untuk makan, minum, ataupun di sekitar duduk-duduk bernostalgia dengan masa lalu. Justru karena kebanggaan mereka adalah restoran itu didatangi orang sampai hari ini karena menjual masa klasiknya, gitu ya. Terus juga museumnya Chong Afi misalnya, orang juga datang ke rumah itu karena masa lalunya yang besar itu, gitu ya. Nah juga misalnya apa, London Sumatera, gitu ya, Gedung Lonsom, itu juga orang berkunjung ke sana itu karena masa lalunya, sejarahnya yang begitu megah. Ya kalau untuk masuk ke bangunan itu namanya tetap saja bangunan, gitu ya. Nggak ada bedanya bangunan-bangunan segala macam, gitu ya, tetap saja bangunan. Tapi karena ini bernilai sejarah yang sangat tinggi. Kalau nanti itu aku mikir kalau itu dari tempat jalannya pedestrian bagus, ternyata Kesawan ini betapa nyaman, bagus. Nggak kalah sama Eropa. Jangan Eropa, jauh-jauh Singapura atau Penang itu pasti nggak kalah. Ada suatu ikon ya, ikon Kota Medan. Ya, bukan tidak ada, selama ini ada, tapi yang karena mungkin terlalu banyak ikon jadi nggak ada yang menonjol seperti itu ya. Jadi ini berangkat kembali dari kota tua, sehingga Medan ini, masyarakat Medan bisa memanfaatkan keberadaan Kota Lama Kesawan itu untuk menunjang perekonomian masyarakat yang tentunya nanti menjadi meningkatkan perekonomian Kota Medan seperti itu. Melestarikan Kesawan sama dengan merawat memori sejarah peradaban Kota Medan. Di tengah kondisi Kesawan yang dilematis, semangat optimisme mulai bersinar. Pemerintah sudah menunjukkan perhatian, ditambah dukungan dari para pegiat budaya, serta kepedulian masyarakat Medan untuk menjaga denyut nadi kota ini. Agar Kesawan tak hanya tinggal kenangan, sebab ialah ikon Kota Medan yang sesungguhnya. Antara Kesawan, terus juga Lapangan Merdeka sampai ke jalan Balai Kota, jalan ini lurus, inilah inti kota yang sebenarnya. Paling tidak ini kita bisa tetap pertahankan, gitu ya. Kita pertahankan sehingga kelak ketika sudah kita berganti generasi, nah ini tetap lestari, tetap ada bukti, tetap ada memori kolektif yang tersimpan di bangunan-bangunan, ada juga jati diri kota.